Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Om Jin dan Saya Om Ir. di channel kami Ngepros, ngopi sambil Praspros. praspros. Tema kali ini yaitu tentang pembahasan alam goib dan eksistensi tentang Makhluk-makhluk gaib. makhluk-makhluk goib. Nah, menurut jenengan makhluk goib itu apa? Namanya sesuai definisi gaib itu kan artinya tidak nyata, tidak kelihatan lah ya. Gaib. Gaib tidak hadir. Iya. Artinya makhluk gaib makhluk yang tidak bisa dideteksi dengan panca indera manusia. Atau alat-alat hasil hasil perkembangan panca indera manusia saat itu. Jadi sesuatu yang gaib hari ini belum tentu gaib 3-4 tahun ke depan. Oke, kita fokuskan dengan goib kan banyak. Maksudnya goib barang yang tidak ada, tapi ada. Ada Goib. Gaib yang hari ini gaib belum tentu besok gaib. Ya, goib berarti kan di sini kan gaib ada jin ya. Ya, Makhluk di luar manusia lah. Oke. Allah itu menciptakan manusia dan goib. Goib yang termasuk di sini kan, nah, seberapa kita bisa menjangkau eksistensi goib, khususnya ini berarti alam jin. Ya. Alam jin tentang ya horor ibaratnya tentang eksistensi keberadaan makhluk yang memang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Mungkin bisa dijangkau dengan indera keenam kan, panca kan. Ya. Itu kan Ya. berarti kecenderungan. Setuju. Ya. Ada orang-orang tertentu yang indera keenamnya aktif, jadi dia bisa mendeteksi. Jadi ya nggak gaib buat dia, gaib buat saya, nggak gaib buat dia. Jadi goib itu artinya apa? Aslinya kan tidak nyata, tidak hadir, tidak ada. Tapi Ada tapi tidak bisa dideteksi. Itu kan barang gaib. Ya. Nah kalau saya sudah bisa mendeteksi itu nggak gaib lagi. Jadi contoh misalkan buat indigo yang katanya bisa mendeteksi, berarti nggak gaib. Berarti subjektif berarti. Iya betul subjektif. Tapi tetap aja kita menggunakan umumnya orang itu gaib ya kita sebut gaib. Bagaimana, tapi tidak dengan dia. Bagaimana kegoiban bisa diobjektifkan gitu apa gimana? Enggak. Subjektif sekali masalah gaib. Gaib buat Anda belum tentu gaib buat saya. Tapi kita dalam bahasan jin misalkan, kita kan pakai keumuman. Orang sudah umumnya itu menganggap jin itu sesuatu yang gaib. Kenapa? Karena sebagian besar mayoritas orang kan tidak bisa mendeteksi. Kita sebut ini gaib. Walaupun tetap aja ada yang bisa mendeteksi, dan yang bisa mendeteksi kan disebutnya nggak gaib itu. Kok pertanyaannya kok bisa mereka mendeteksi? Nah, kenapa mereka ada orang-orang tertentu yang bisa mendeteksi? Kita nyebutnya mereka punya indera ke-6. Berarti oke, kita fokuskan ke makhluk jin lah. Jin, setan, iblis itu menurut Bangsa halus lah. Bangsa halus itu sama enggak menurut? Sama. Maksudnya satu bangsa kan ya kan hanya manusia kan itu yang namanya, kita langsung lah kuntilanak, Nyi Roro Kidul, apa itu pocong, Dracula, genderuwo, ya, segala macam itu bangsa jin termasuk. Apa
lain itu. Ini bangsa halus atau bangsa jin lah. Nggak Bangsa masalah. bangsa halus, bangsa jin itu sama. Sama. Kan gini, goib kan banyak nih. Hmm. Ada malaikat, ada jin, ada energi juga kan, ada yang goib. Apa ya? Ya. Terus pertanyaannya atau diskusinya Kita hanya jin. Kita hanya membahas tentang yang ada di sekitar kita, kan cerita-cerita kayak Gundurwo, iya. kuntilanak. Bangsa itu ada. Iya. Bangsa itu ada. Tapi mayoritas orang tidak bisa mendeteksinya. Karena apa? Karena keterbatasan indera dia. Keterbatasan atau keterbatasan alat dia. Nah, ada orang-orang tertentu yang bisa mendeteksi. Contohnya misalkan orang indigo. Nah, contohnya misalkan para wali, misalkan kita percaya dia bisa mendeteksi, atau para nabi. Kok bisa mereka bisa mendeteksi? Ya, kalau ngomong ngupas wali sama ngupas nabi nanti kita mentok. Kita ambil contoh orang indigo. Bener nggak dia bisa mendeteksi? Saya percaya dia bisa. Nah, ini kan membahasnya kalau setan ya. Ya. Setan kan di Jawa apa Indonesia lah, berarti kan terkenal kuntilanak, jin, kuntilanak, genderuwo, tuyul dan sebangsanya lah. Ya. Itu apakah jelmaan ruh yang sudah mati? Maksudnya gini, sumama kuntilanak kan menurut cerita kan arwah penasaran. Kan berarti kan aslinya bangsa manusia. Ruhnya manusia. Itu kan katanya Bangsa halusan manusia ya. iya. Katanya kan kuntilanak, genderuwo itu kan apakah menurut jenengan? Iya. Apakah itu bangsa jin? Kalau seumpama itu arwah penasaran kan berarti kan bangsa manusia yang itu kok menjadi halus. Iya. Beda. Bangsa jin ya bangsa jin, maksudnya bukan dari manusia. Menurut jenengan gimana gitu? Kalau menurut saya ya, yaitu bangsa jin ya bangsa jin. Yang disebut arwah-arwah itu ya sebenarnya bangsa jin. Ya sepakat. Jadi arwah mah ya nggak ada, tapi bangsa jin dia kan ngirim sinyal ke kita. Kita nangkep kebenaran frekuensinya, antenanya lagi pas, dia bisa nangkep. Ya kalau setuju saya, maksudnya gini, berarti kuntilanak itu Gundurwo itu kan berarti asli penjelmaan jin, asli, bukan dari ruh manusia yang meninggal terus penasaran dari jin, itu kan bukan. Sebenarnya itu setuju saya, karena memang nggak ada ceritanya, maksudnya setelah mati itu Balik lagi ke dunia ya, nggak bisa. Ya nggak bisa. Beda alam, beda dimensi. Nah, dimensinya itu lebih halus. Kita nggak bisa deteksi. Tapi saya yakin maksudnya gini, itu bukan yang jelmaan orang yang kata cerita-cerita orang itu dari arwah penasaran itu sama sekali tidak. Maksudnya Apa alam jin sama alam kubur sama? Beda. Jadi kalau misalkan kita meninggal, manusia meninggal, rohnya kan di alam kubur, ya sudah di alam kubur. Nah terus yang jin ya jadi di alam jin. Alam jin dan alam kubur itu beda alam lah. Nah terus gimana ceritanya? Kalau misalkan ada penampakan, ada apa segala macam, ya penampakan itu si jin bukan manusia lah. Jin. Dia bisa mendeteksi kita tidak bisa mendeteksi dia. Ya otomatis dia tahu, lebih ngerti lah jalan pikiran kita. Apa yang kita perbuat dia pasti bisa ngeliat. Kalau kita ya nggak bisa, kecuali kita sudah dilengkapi dengan teknologi mampu mendeteksi mereka. Misalkan anak indigo,
secara tidak sadar ya, orang-orang itu mungkin di kepalanya kan terjadi sesuatu yang menyebabkan mampu menangkap paket-paket energi dari alam jin. Makanya ini sang mencipta, ini malaikat, ini jin, bangsa jin, ini bangsa kita. Nah, semuanya punya kesamaan. Apa kesamaannya? Semuanya berasal dari Tuhan, dari sang pencipta kok. Dan semuanya itu kan energi, berasal dari energi. Ini energinya di level sekian, energinya di level sekian, energinya di level sekian, level sekian. Kalau manusia bisa nyetel kepalanya, menangkap gelombang mereka, ya kita bisa mendeteksi mereka. Nah, secara tidak sengaja orang-orang itu mampu, yang indigo atau orang aulia misalkan, itu juga karena kelebihannya dia otaknya mampu menangkap. Ya bisa deteksi energi jin, getarannya bisa ketangkap. Karena salah satu ciri hidup adalah bergetar. Semuanya berdenyut, bergetar gitu. Batu mati tapi dia bisa menangkap getaran, bisa memantulkan energi. Dia juga berdenyut tetap. Cahaya bergetar, cahaya itu bergetar, tidak ada yang, semuanya hidup, bergetar, nggak ada yang mati, semuanya bergetar. Makanya kalau kita mendalami ilmu alam, getar, salah satu ciri hidup ada getaran, ada pulsanya, ada vibrasinya kerekam. Goib Getar tapi di frekuensi yang berbeda. Iya. Nah, kalau mau menangkap frekuensi goib, ya mesti tahu dulu dia main di angka berapa. Kalau kita main FM, ya mau menangkap gelombang AM ya susah, pindahin dulu bandnya, nanti bisa nangkap. Itu energi itu bisa kita ketangkep, paket-paket energi itu semua itu ada namanya aura. Manusia itu punya aura ya. Aura itu kelihatan. Kalau level rendahnya gitu, orang itu lagi marah. Kenapa? Itu kelihatan sih. Itu level rendah. Nah, level tingkat tingginya orang yang tidur kita tahu apa yang dia pikirin. Karena apa? Pancar sih, gelombangnya mancar. Nah, makanya ini ada satu hal yang saya pelajari. Pengalaman. Lebih baik orang tua itu tidak tidur dengan anaknya, misal. Kenapa itu? Karena waktu kita tidur ini kan tetap bergetar, kita getar terus kita. Nah, takutnya getaran kita itu mempengaruhi kepala anak, karena dia masih polos, masih apa, mungkin otaknya lagi frekuensinya nyambung, masuk dia energinya. Iya, energinya masuk, dia nangkep pikiran kita kayak gitu. Jadi getaran itu unik. Getaran itu tanda hidup. Kalau ngomongin getar, nanti kita ngomonginnya gelombang. Gelombangnya dari apa? Radio. Nah, jin itu menggoda manusia dengan cara membisikkan sesuatu. Ya lewatnya getaran. Masuk ke kepala kita. Kita jadi seakan-akan timbul pikiran-pikiran. Itu dia tahu cara main frekuensi kita yang nggak tahu cara main frekuensi dia. Nah, kalau kita bisa memblokade, ya nggak mungkin masuk kayak gitu. Cuman bisa nggak kita memblokade? Jadi mungkin di sini ada jin segala macam, dia terus ngasih sinyal sama kita, dia bisa baca sinyal kita. Sepakat ya, berarti kita jin itu eksistensinya bukan seperti yang
Mas Didi cerita-cerita Iya. kayak arwah penasaran. Manusia ya mati sudah. Iya. Maksudnya rohnya entah. Jadi eksistensi jin itu ya Di beda-beda alam. bangsa yang tersendiri. Maksudnya Iya. gini, kuntilanak apa segala macam itu termasuk bangsa jin, Bangsa jin. bukan dari bangsa manusia yang berubah menjadi halus. Enggak. Bukan. Enggak bisa. Iya. Maka kan tadi saya Setuju. di awal nanya, alam kubur dengan alam jin sama enggak? Beda. Beda. Nah kalau alam kubur ya alam kubur, alam jin ya alam jin. Nah alam jin bisa memantau kita karena mereka lebih halus. Nah kita tidak bisa, kenapa ya? Karena kita terbatas, kecuali kita sudah mampu. Ada yang mampu, ada. Contohnya anak indigo, kenapa dia bisa menangkap? Apa dia lagi halus? Enggak. Dia mungkin ada yang nonjol. Biasanya orang indigo kan punya riwayat sakit kepala, ya, pingsan, apa-apa. Itu ada di kepala dia, itu yang terpengaruh. Manusia itu intinya kan di kepala. Ingatan, saraf, memori, dan itu bisa terpengaruh. Ya, Kita lanjutkan nanti di part selanjutnya. ya, Episode di part selanjutnya. Pembicaraan kita lebih menarik lagi, yaitu tentang gelombang-gelombang jin. gelombang jin. Oke, siap, setuju. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Pantau terus di channel kami Ngepros. Ngopi Ngobrol sambil sambil pras-pras. pras-pras. Jin.